Sunnah Rasulullah tidak diamalkan, kita takut dengan musibah. Padahal Allah menurunkan musibah itu ada asbab. Karena hamba sudah jauh dari Allah, karena hamba mengakui umat Rasulullah sudah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Gara-gara corona kita terusir dari masjid. Terjaga jarak saudara. Jangankan saudara jauh, dengan keluarga pun kita takut. Ada apa? Ini bukan main-main. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yuk, semakin ada sesuatu yang membuat kita takut, mestinya apa? Semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah khutbah yang singkat ini, IKMI Kota Pekanbaru menitipkan tausiah khutbah kita tentang keutamaan bertaubat. Fadailut taubah. Taubat atau niyabah itu kembali secara bahasa. Ibarat kita di jalan raya, ada jalur yang diatur, jalur cepat, jalur lambat, jalur roda 4, jalur roda 6, dan jalur roda 2 dan sebagainya. Kalau kita salah mengikuti lajurnya, jalurnya, kembali kepada jalur kita yang sendiri, yang semestinya. Itu adalah proses niyabah namanya. Kalau tersesat kita dari jalan sesuatu jalan, kembali ke pangkal jalan. Itu namanya niyabah. Kalau kita tersesat dari jalan Allah, kembalilah ke jalan Allah. Maka Allah suruh kepada kita, Allah seru kita orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Kembalilah. Kalau sudah terjauh-jauh kita melenceng dari aturan Allah, segera kembali, segera perbaiki amal kita yang sudah terlanjur salah itu kepada amal yang baik. Maka paling tidak ada beberapa fadail atau faedah dari kita bertobat kepada Allah, atau kita menyesali sesuatu yang salah untuk kita memperbaiki yang salah sehingga menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya tobat itu sababul falah. Dia adalah penyebab kita untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'a." Dan bertobatlah kepada Allah wahai semuanya manusia. Ayyuhal mu'minun, orang beriman segeralah bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menang. Dengan cara apa? Bertobat kepada Allah. Akui kesalahan. Jangan pertahankan yang salah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi," yang mengaku salah dan bertobat dari dosanya, kaman la dzambalah. Allah itu adalah Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kalimat i'tiraf, dalam syair i'tiraf dikatakan, sebesar-besarnya dosa seseorang, mintalah kepada Allah ampunan, akuilah kepada Allah. Selama dosa kita itu bukan dosa syirik, la taqnatu min rahmatillah. Walaupun dosa kita banyak, bapak pasti di pantai, zunubi mislu ahdadir rimali wa dzambi zaidun kaifah timali. Dosa kita banyak sekali, setiap hari bertambah. Apa kita akui kepada Allah? Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu. Jika engkau berkenan ya Allah mengampuni dosaku ya Allah, engkau adalah yang Maha Pengampun itu. Wa in tatrud, kalau engkau menolak ya Allah, engkau tak berkenan mengampuni dosa kami ya Allah, faman narju siwaka, kepada siapa lagi kita akan mohon ampun itu? Maka kalau kita ingin menjadi yang menang, menang di dunia, menang di alam barzakh, menang di yaumil akhir, caranya adalah di dunia inilah menjadi tolak ukurnya. Dengan cara apa? Banyak-banyak bertaubat, sering-sering istighfar. Rasulullah saja yang maksum tak kurang dari 100 kali istighfarnya sehari. Bagaimana kalau kita? Apakah hanya kita cukup 3 kali istighfar setelah selesai salat?
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tidak, tambah lagi. Setiap kita bersalah, istighfar lagi. Walaupun kita tidak melakukan salah, tapi kita menyesal pernah melakukan salah, ulang lagi istighfar kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu yang pertama. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Kemudian bukankah ketika kita berwudu itu adalah juga wasilah untuk kita dapat menggugurkan dosa kita? Maka selesai wudu kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan hamba sebagai orang yang termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa bertobat dan menjadi orang yang senantiasa menjaga kesucian. Tobat, jaga kesucian. Berwudu, kata Rasulullah, kalau berwudu kita sempurna wudu kita, kata Rasulullah, berguguran dosa kita. Dari anggota wudu kita yang kita basuh itu, yang menyebabkan dosa itu, berguguran dosa. Begitu mulianya bertobat. Kalau kita banyak dosa, caranya mudah ternyata, tak berat. Perbanyak istighfar, perbaiki amal, ulang-ulang wudu, menyesal sebagainya. Yang kedua, taubat itu tukaffirus sayyi'at, bisa menutup segala keburukan yang terlanjur kita lakukan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini nampak mulia karena Allah tutup aib kita. Kita ini nampak baik karena Allah tutup dosa kita. Kita terlihat mungkin gagah karena Allah tutup cacat kita. Kalau kita ingin senantiasa nampak mulia, baik dan gagah, supaya Allah senantiasa menutup cacat, aib dan keburukan kita, banyak-banyaklah bertobat. Orang yang bertobat, dia akan senantiasa menjaga dirinya. Dia akan menjadi orang yang arif dalam menyikapi hidupnya. Dia tidak akan mau mengulang kesalahan yang sama. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan tutup keburukan itu. Kaffara, kafar, menjadi bahasa Inggris itu jadi kafar, dari bahasa Arab kafar. Apa itu? Tertutup. Kita ditutup aib kita oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tersingkap aib kita, kesalahan kita, kebodohan kita, kekonyolan kita, kealpaan kita. Karena Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa akan menutup aib kita. Kenapa? Karena kita senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taubat itu apa? Tubaddilus sayyi'at hasanah. Akan Allah ganti yang buruk itu dengan yang baik. Orang bertobat, proses pertobatannya itu, dia tidak akan mau mengulang yang buruk, maka dia akan ganti dengan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa mengganti yang buruk dengan yang baik. Atbi'is sayyi'atal hasanata, kata Rasulullah, tamhuha. Ganti yang terlanjur salah itu dengan yang baik, niscaya yang baik itu akan menutupi yang buruk itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang keempat, taubat ini adalah menjadi sebab untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kalau misalnya ada musim kemarau panjang, gersang, kita susah mendapatkan air. Apa salah satu upaya untuk melakukan itu? Kita melakukan doa kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul matar, untuk menurunkan air dari langit, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa bertobat. Makanya ketika kita melaksanakan salat, misalnya untuk minta hujan, apa amalannya? Amalannya adalah banyak-banyak istighfar.
Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mengaku kesalahan. Jangan kita egois lagi. Kalau kita salah, jangan kita tutupi kesalahan kita itu. Akui saja. Kepada siapa? Yang maha mengetahui kesalahan kita itu, akuilah kalau kita banyak salah. Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak dosa. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak salah dengan sesama manusia, minta maaflah. Kalau ada masalah-masalah yang kita berkaitan dengan manusia, selesaikanlah. Mungkin adalah sengketa, mungkin hak orang yang terambil oleh kita dengan cara yang batil. Akui segera, kembalikan segera. Tak sanggup kita akui dulu, minta janji, minta tangguhkan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan perundingan. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, taubat ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa berupaya untuk mensucikan dirinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita. Kenapa? Karena dengan hati ini kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu dalam dirinya ada sebuah segumpal daging. Idza suluhat sauluha sairu amali. Kalau dia baik, baiklah amalnya. Wa in fasadat, kalau dia buruk, fasada sairu amali. Apa dia? Qalb, hati. Maka hati kita ini mesti kita senantiasa dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan istighfar kita dan tobat kita, sehingga apa? Kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dibimbing oleh Allah taala. Kita tersesat jauh, Allah rangkul kembali. Allah melihat kita tersesat jauh, Allah panggil kembali. Ketika kita sadar salah, kita kembali, Allah tetap menerima kita. Kenapa? Karena maha luasnya Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.